أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Artinya, kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan hak dan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, hanya orang-orang yang kufur dan berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat beriman, ketahui bahwa misi negara sekuler untuk mempengaruhi umat manusia, utamanya umat Islam, sangatlah besar, termasuk teori konspirasi yang merekayasa bahwa manusia bisa sampai ke bulan pada tahun 1969 adalah hal rekayasa paling krusial dan paling berpengaruh. Namun, ending dari semuanya hanyalah tipuan belaka, karena mengingat waktu itu Perang Dunia I dan Perang Dunia II sudah benar-benar berakhir, sehingga menimbulkan peperangan baru seperti adu perang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan saling unjuk kekuatan dan kekuasaan di setiap bidang seperti sains dan lain-lain, serta kemutakhiran data yang menuntut blok timur saling beradu kekuatan antara Amerika dengan Uni Soviet. Bentuk-bentuk kekuatan setelah berakhirnya Perang Dunia ini semakin memperkaya hasanah keilmuan dan kemajuan teknologi satu sama lain. Jika Amerika mengeluarkan astronot untuk mengorbit bumi melalui bulan, maka Soviet mengultimatum untuk menjegal langkah mereka dan sama-sama mengamankan posisinya untuk bisa sampai ke bulan juga. Berangkat dari observasi tersebut, sehingga terciptalah kosmonot sebagai rival astronot yang sama-sama sampai ke bulan. Anda yang baru menemukan channel ini, bersyukurlah karena rahmat Allah menghampiri Anda dan keluarga Anda. Silakan sukai dan subscribe channel ini. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sirah nabawiyah yang masyhur dan populer di kalangan umat Islam, bahwa setiap langit mempunyai malaikat penjaga, termasuk Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril meminta izin untuk menaiki langit pertama tersebut. Berbicara tentang malaikat, ia adalah makhluk-makhluk Allah yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat sangatlah banyak hingga tak terhitung, dan malaikat memiliki tugasnya dan peran masing-masing. Salah satunya adalah menjaga 7 lapis langit. Suatu peristiwa fenomenal terjadi melalui perjalanan suci Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril, dan hal itu terjadi ketika beliau melakukan risalah religi Isra dan Mi'raj, dan umat Islam meyakini bahwa peristiwa tersebut dipercaya dengan tingkat hati keimanan setiap manusia, karena jika diukur dengan logika, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh manusia suci dan agung sungguh di luar akal sehat manusia. Dari Mekkatul Mukarramah ke negeri Palestina, dan dari Palestina naik ke langit sampai ke lapisan ke-7, dan hanya dilakukan dalam jangka 1 malam saja. Sebagai insan yang beriman, kita wajib mempelajari peristiwa tersebut, karena hanya keimananlah yang paling kuat sebagai dasar dan pondasi muslim yang sejati. Langit pertama dinamakan dengan langit dunia karena paling dekat dengan bumi, dan langit ini terbuat dari emas dan kuncinya dari cahaya keabadian. Adapun malaikat sebagai penjaga langit pertama ini adalah malaikat Hafazoh, bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia dari sifat dan pergunjingan. Jika amal yang naik ke langit terdapat unsur ghibah, maka akan dikembalikan ke pemiliknya. Langit kedua disebut dengan sebutan Al-Ma'un, yang terbuat dari besi atau marmer putih. Penjaga langit ini bernama malaikat Rubail, yang menyeleksi amal perbuatan manusia dari rasa paling mulia. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril setiap kali melintasi langit tersebut selalu meminta izin bahwa manusia agung akan lewat di langit tersebut untuk menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha. Kemudian semua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin dan mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk naik ke atas langit berikutnya. Lantas bagaimana dengan Neil Armstrong dan Edwin yang katanya pernah sampai ke bulan, padahal Nabi Muhammad SAW pernah melakukan dan minta izin terlebih dahulu untuk menaiki langit tersebut? Lantas kepada siapakah Neil Armstrong dan Edwin tersebut meminta izin? Pertanyaan ini adalah teori konspirasi bahwa Neil Armstrong ataupun Edwin ataupun kosmonot dari Soviet tak pernah sampai dan memijakkan kakinya di bulan. Simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sebagai berikut: di tiap-tiap langit malaikat akan menyeleksi amal perbuatan manusia sebelum disampaikan kepada Allah. Jika amal tersebut tidak memenuhi kriteria, maka akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Penciptaan 7 lapis langit ini terdapat dalam Quran surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis
kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Mereka semua golongan kafir yang mengira telah sampai di bulan, tidak semuanya dibenarkan, meskipun pemberitaan waktu tersebut sangatlah canggih seperti era sekarang, dan semuanya telah direkayasa dan penuh dengan tipu daya. Namun untuk meyakinkan umat Islam dan umat muslim di seluruh dunia bahwa mereka telah sampai di bulan, mereka, Neil Armstrong dan para awaknya memberi asumsi bahwa di bulan mereka mendengar azan serta iqamah. Setelahnya ada 11 astronot lainnya yang telah mengikuti jejaknya, termasuk Komandan David Scott dan pilot modul bulan James Irwin yang mengambil foto bersejarah. Selama ini, misi bulan Apollo 15 pada tahun 1971. Namun, nama Neil Armstrong lebih populer dikenal sebagai seorang astronot yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Dalam misi tersebut, sebelum misi Apollo 11 berhasil mendarat di bulan, persiapannya butuh waktu yang sangatlah lama. Nabi Muhammad SAW paham betul bahwa langit-langit itu memiliki pintu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyifati orang-orang kafir. La tufattahu lahum abwabus samai, artinya sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Quran Surah Al-A'raf. Para perencana misi di NASA mempelajari permukaan bulan selama 2 tahun, mencari tempat dan fakta-fakta unik dan fakta-fakta terbaik untuk melakukan pendaratan bersejarah. Armstrong memperoleh penghargaan sebagai orang pertama yang mendaratkan pesawat di bulan dan yang pertama kali menginjakkan kakinya di atas bulan. Tetapi masih ada sejumlah orang yang meyakini bahwa manusia tidak akan pernah menginjakkan kaki di bulan, termasuk para imam dan mujtahidin, mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Para ilmuwan meyakini bahwa Neil Armstrong berangkat ke bulan pada tahun 1969 bersama Michael Collins dan Edwin Aldrin. Dia adalah bagian dari misi berawak pertama NASA ke bulan. Ketiganya diluncurkan ke luar angkasa pada 16 Juli 1969. Badan Luar Angkasa milik Amerika Serikat atau NASA melaporkan bahwa berdasarkan jajak pendapat, jumlah warga Amerika yang percaya bahwa pendaratan di bulan dipalsukan tetap konsisten di kisaran 5%. Ini juga mengisyaratkan bahwa karena hal ini tidak mungkin dilakukan dan satu lompatan raksasa bagi umat manusia saat dia membuat langkah-langkah pertamanya yang dikenal di bulan. Namun upaya tersebut terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinna wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan bisa menembusnya, melainkan dengan sultan atau kekuatan. Adapun sultan ataupun kekuatan yang dimaksud pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan yang maha luas, meliputi tafsir sains dan ilmu eksak atau metafisika lainnya. Sedangkan mereka mampu melintasi penjuru dunia ini dengan ilmu, maka perbuatan mereka ini sesuai dengan Al-Quran dan tafsirnya. Disebutkan dalam beberapa jurnal kenamaan bahwa selama sekitar 2,5 jam Armstrong dan Aldrin mengumpulkan sampel dan melakukan eksperimen. Jika memang terbukti kebenaran berita yang telah mutawatir tentang turunnya pesawat di ruang angkasa, yakni di daratan bulan, maka yang nampak bagi umat muslim adalah bahwa Al-Quran tidak pernah mendustakannya dan tidak pernah membenarkannya. Tidak ada nas yang jelas dalam Al-Quran yang menyelisihinya, sebagaimana tidak ada di dalam Al-Quran yang membenarkannya serta menguatkannya bahwa tindakan Aldrin dan Neil Armstrong adalah benar dan itu tidak pernah terbukti. Maka NASA kemudian membuat pendaratan palsu untuk memenangkan perlombaan luar angkasa dengan Uni Soviet. Apabila bulan itu berada di langit, maka tidak mungkin mencapai ke sana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan langit sebagai atap bumi yang dijaga. Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling mulia dan bersama malaikat Jibril yang paling mulia juga harus meminta izin terlebih dahulu untuk dibukakan pintu dari tiap-tiap langit pada malam Mi'raj. Mereka berdua tidak bisa langsung masuk kecuali setelah dibukakan untuk keduanya pintu-pintu langit. Maka bagaimana mungkin hasil karya manusia yang diisi oleh Neil Armstrong dan awak kabinnya bisa singgah di daratan bulan, padahal bulan itu berada di langit yang dijaga ketat oleh malaikat-malaikat Allah. Saat itu Uni Soviet masih lebih maju dibandingkan dengan Amerika, bahkan pernah melakukan pendaratan sebagai wahana di daratan bulan meskipun mengalami kecelakaan. Armstrong mengemudikan modul bulan ke permukaan bulan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan Buzz Aldrin di dalamnya. Collins tetap di modul komando. Armstrong keluar dari lunar modul. Dia berkata, itu adalah salah satu langkah kecil bagi manusia. Pendapat Neil Armstrong tersebut adalah nil fakta dan kebodohan massal yang terus menerus. Neil Armstrong pernah berkata bahwa saya pernah mendengar azan di bumi dan saya pernah mendengar azan juga di bulan. Rasulullah SAW bersabda, "Fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama ad-dunya fastaftaha faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak
qala Muhammadun, qilah wa qad arsala ilaihi, qala na'am, qilah marhaban bihi, fani'mal maji'u ja'a fafataha. Kemudian Jibril beranjak bersamaku hingga kami tiba di langit dunia. Ia meminta dibukakan. Penjaga langit pertama bertanya kepada Jibril, siapa Jibril? Jawabnya, ia kembali bertanya, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Jibril kemudian menjawab, Muhammad. Apakah ia diutus kepadanya? Tanyanya lagi. Iya, jawab Jibril. Malaikat itu berkata, selamat datang sebaik-baik orang yang telah tiba. Ia pun membuka pintu langit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia, seorang manusia dalam keadaan hidup berdiri di pintu-pintu langit menunggu pintu-pintu itu dibukakan olehnya oleh para malaikat-malaikat Allah. Berbagai alur cerita yang mempertanyakan kebenaran pernyataan terkenal Neil Armstrong tersebut bahwa di bulan ia pernah mendengar azan beserta iqamah layaknya di bumi. Satu langkah kecil bagi manusia dan satu langkah raksasa lagi bagi keberadaan umat manusia. Karena di sini saya mendengar azan beserta iqamahnya dan mulai beredar tidak lama setelah Apollo 11 kembali ke bumi, yakni Amerika Serikat. Mereka juga memotret dan mengembalikan momen spesial di bulan bersama kru dan awak lainnya, termasuk jejak kaki mereka sendiri. Dan mereka kembali pada tanggal 24 Juli tahun 1969. Adapun 7 lapis langit tersebut tercipta dari bahan yang berbeda-beda atas kuasanya Allah. Dan malaikat Allah sebagai penjaga yang berbeda dengan nama yang berbeda pula setiap lapisan langit ciptaan Allah tersebut. Abu Hamid Ibni Muhammad At-Tusi atau populer disebut dengan Imam Ghazali meriwayatkan riwayat hadis yang bersumber dari kisah Mu'adz bin Jabal dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang artinya, wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit terlebih dahulu, dan setiap 7 langit itu ada malaikat penjaga pintu dan setia sampai hari kiamat. Adapun nama-namanya adalah langit pertama dinamakan dengan langit dunia Usama atau yang paling dekat dengan bumi. Adapun langit tersebut terbuat dari emas dan kuncinya dari cahaya ilahi sehingga selalu memancarkan kilauan emas murni. Nama malaikat yang menjaga langit ini disebut dengan sebutan Hafazah. Ia diberi tugas menyeleksi dan menyortir amal perbuatan manusia dari sifat pergunjingan dan sifat dan tabiat-tabiat manusia. Jika amal yang naik terdapat unsur ghibah dan selalu membicarakan aib orang lain atau sesama mukmin lainnya, maka akan dikembalikan ke pemiliknya. Melihat fakta dan rekam jejak para kosmonot dan astronot yang berbuatan manusia, maka sudah pasti kebohongan dan kepalsuan berjamaah yang kita dapat, bahwa kenyataannya mereka tidak pernah sampai ke bulan. Keberadaan para astronot dan kosmonot di 2 negara superpower tersebut, ada yang mengatakan bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hal itu benar apa adanya. Bahkan Al-Quran pun telah menguatkannya. Orang-orang yang menyangka bahwa berita itu menyelisihi Al-Quran, Al-Quran mengatakan bahwa Allah telah memberitakan bahwa bulan itu berada di langit dan setiap langit ada penjaganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Artinya, Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran Surah Al-Furqan. Adapun langit kedua disebut dengan Ma'un, yang terbuat dari besi atau marmer putih yang sangat putih yang terbuat dari alam surga. Penjaganya bernama Malaikat Rubail yang menyeleksi amal perbuatan manusia dari rasa paling mulia seperti istiqomah dalam hal ibadah, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Adapun langit ketiga dinamakan dengan langit Harobaud yang terbuat dari tembaga murni. Menurut satu maqail disebutkan bahwa Harobaud terbuat dari besi. Pada langit ini, malaikat menyeleksi amal manusia dari unsur kesombongan dan sifat kolbu lainnya. Langit keempat dinamakan dengan langit Zahir yang terbuat dari tembaga murni. Menurut para ulama, langit keempat ini terbuat dari perak yang sangat berkilau. Jika terlihat dari dunia dan siapa saja yang melihatnya haruslah dengan izin Allah. Pada langit ini, malaikatnya menyeleksi amal serta perbuatan manusia dari unsur bangga diri dan ujub serta hal-hal lainnya. Penduduknya bertasbih dengan Subhanal Malikil Quddus. Adapun langit kelima dinamakan dengan langit Musyiroh yang terbuat dari perak juga. Menurut suatu pendapat, langit tersebut terbuat dari emas. Malaikatnya menyeleksi amal serta segala perbuatan manusia di dunia dan dari unsur penyakit hati seperti sifat iri, sifat dengki, serta adu domba dan hal-hal lainnya. Langit keenam dinamakan dengan langit Khalisah, terbuat dari emas. Menurut suatu tafsir disebutkan Khalisah karena langit tersebut terbuat dari intan dengan kimilau yang memancarkan rupa malaikat. Penjaganya adalah malaikat Tautail yang menjaga rahmat
Langit ketujuh dinamakan dengan langit Labia, yang berarti langit tersebut terbuat dari yakut merah bercampur permata. Amal perbuatan manusia yang naik ke langit bagaikan sepasang pengantin yang berbahagia di atas pelaminan, yang diiringi oleh 3.000 malaikat yang saling memayungi satu sama lain. Malaikat yang menyeleksi amal manusia yang beramal bukan karena Allah, dan banyak makhluk yang menyekutukan Allah. Penduduknya selalu bertasbih dengan Subhana Khaliqun Nur. Malaikat sendiri adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur, dan selalu tunduk serta patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, melainkan hanya beribadah kepada Allah semata sampai yaumil qiyamah. Dari sini sangatlah jelas dan tegas bahwa para malaikat sangat berbeda dengan manusia ciptaan Allah. Seperti diketahui bahwa malaikat yang dikenal oleh mayoritas dan kebanyakan orang Islam ada 10, yakni yang wajib kita ketahui, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, serta malaikat Raqib, Atid, Malik, serta malaikat Ridwan. Kesemuanya memiliki tugas yang berbeda-beda. Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Perlu diketahui bahwa manusia biasa hanya mampu mencapai awan saja, maka terbang menggunakan pesawat mereka belum bisa dikatakan sampai ke negeri langit pertama, apalagi sampai ke bulan. Dan itu semua sangatlah mustahil. Dari sini dapat digarisbawahi bahwa jumlah malaikat itu sangatlah banyak dan tidaklah terbatas. Tidak terbatas pada 10 malaikat saja, sebab para malaikat memiliki tugas dan peranan masing-masing. Namun mereka memiliki kesamaan, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengingkari semua perintahnya, karena malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian singkat ini, semoga sahabat muslim semua semakin dekat dengan rahmat Allah dan menambah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari oleh sifat riya, ujub, sum'ah, dan lain-lain, sehingga ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus tonton dan update video terbaru dari kanal Muslim Viewers ini untuk mendapatkan info terbaru seputar ruang Islam yang mungkin dan jarang Anda ketahui. Silakan sukai dan subscribe channel ini serta bagikan video penuh makna ini. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.